Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di dalam rumah Tuhan. Mari kita pakai kesempatan hari ini untuk menyembah nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Kita mau menikmati kehadiran-Nya yang mampu membuat jiwa kita tenang. Haleluya.
Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama melakukan ibadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kau yang mengurapi, Kau yang memberkati dari awal sampai selesai. Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Roh-Mu menjamah setiap hati kami Tuhan. Kau membaharui jiwa kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan, bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah kami layak untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Layak untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi tempat ini Tuhan. Kau pagari dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh silakan. Ada sukacita? Amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan, menari, bergembira, sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama-Mu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitamu dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum,
kita mengandalkan kekuatan kita. Melalui pujian ini kita diingatkan kembali, setiap permasalahan kita mau selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Allah sumber kuatku. Milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Katakan imanmu, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, 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 Tetap andalkan Tuhan selamanya, selamanya. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan kembali. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memenuhi kehidupan kita dengan firman-Nya. Kita naikkan pujian, penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan
Haleluya, haleluya, glory. Kami memahami dan menyadari dalam hidup ini kami memerlukan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong hidupku. Karena Engkau adalah sumber segala-galanya. Terima kasih. Terima kasih. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur saat ini kami ada di dalam rumah Tuhan, menikmati bait Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami alami. Kami boleh ada sebagaimana ada. Kami dipelihara Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan adakan buat kami. Saatnya kami akan ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami. Biarlah firman Tuhan menguasai hidup kami. Engkau menguasai hidup kami. Ampuni dosa kesalahan keliruan kami dengan darah-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa-Mu. Urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu. Berkati tim pemuji yang sudah melayani kami. Kami ucap syukur dan alaskan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita semua ya, memberikan hati pujian, ya, sukacita kita alami karena ya Tuhan, ya, kita tahu juga bahwa Tuhan juga hadir dalam pertemuan kita hari ini. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 29 Oktober 2023, saya akan menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang kita bisa bersama Tuhan. Luar biasa. Pemazmur juga pernah berkata, Daud lewat pengalaman hidupnya, ya, bersama dengan Tuhan dia dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Orang-orang yang bersama dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidupnya, tentu akan mengalami perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang indah. Seringkali dalam hidup kita berdoa, bertanya apa yang Tuhan kehendaki, ya, yang kita akan lakukan, ya, apa yang kita kerjakan. Tapi seringkali juga tak kala Tuhan berbicara dalam hidup kita seringkali juga meragukan perkataan Tuhan. Satu sisi kita berdoa supaya Tuhan bicara, tapi ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita meragukan. Apa benar? Apa bisa? Begitu juga
Kita melihat di dalam firman Tuhan, ya, ketika Tuhan merencanakan dalam hidupnya, mereka berkata, Tuhan, aku ini nggak pandai bicara Tuhan, suruh aja orang lain yang bisa bicara. Ada satu sisi lagi berkata, ya, Tuhan, aku ini masih muda Tuhan, ya, masih ada yang lebih tua-tua, saudara-saudara. Aku nggak bisa Tuhan, ya, tetapi kita diingatkan bersama Tuhan kita bisa karena Tuhan. Seperti pujian-pujian kita, Tuhan sumber. Seringkali apa saudara-saudara? Ini yang harus kita, mindset kita harus kita rubah. Seringkali kita melihat diri kita, ya, melihat diri kita bahwa kita tidak sanggup. Tetapi seharusnya kita melihat siapa kita dan siapa Tuhan. Kita ini bagaikan dikatakan apa ya, cacing, ya, ulat, lemah tidak berdaya. Kita harus memahami ini saudara-saudara, dan kita harus melihat siapa Tuhan itu. Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu yang menjadikan kita. Dan kalau Tuhan menciptakan kita dan Dia berikan nafas, pasti ada tujuannya. Coba kita melihat satu ayat dan beberapa ayat. Keluaran pasal yang ketiga. Mengenai Musa. Keluaran pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-12. Jadi ada satu dialog sebelumnya mana Tuhan yang menghampiri Musa, menarik perhatian Musa, ya, supaya ya Musa ya mengutamakan Tuhan. Ya, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, jadi ketika Musa dalam tugas biasanya sehari-hari mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya, lalu ketika dia mengembalakan, menggiring dombanya sampai ke gunung Allah, gunung Horeb, Tuhan ingin menarik perhatian Musa dengan semak duri menyala. Jadi di mana Musa melihat pemandangan semak duri itu, dia menyala-nyala. Lalu Musa memeriksanya. Dia menyimpang ke sana, dan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berseru Allah di tengah-tengah semak duri itu. Ayat 4. Musa, Musa. Dia menjawab, ya Allah, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu, kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah kudus.
Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tengah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaanmu. Luar biasa ya. Jadi umat Allah selalu berdoa karena mereka dalam hidup dalam tekanan, penderitaan, perbudakan di Mesir ratusan tahun, kurang lebih 430 tahun ya. Mereka harus kerja keras membangun kota Pitom dan Rancis, membuat batu bata dan lain-lain, menderita ya. Seruan mereka didengar. Tuhan itu memang selalu ya mendengar seruan umatnya dan memperhatikan umatnya. Dan lalu ya, cara Tuhan ingin memakai Musa ini untuk memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Lalu kita perhatikan ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allahku di gunung itu. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepada bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman-Nya Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya firman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu untuk namaku, untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Bapak Ibu saudara-saudara, di mana Tuhan menyertai Musa. Tuhan ingin memakai Musa untuk memimpin bangsa ini keluar tanah Mesir, bukan saja keluar tetapi ke tanah perjanjian. Tapi tidak mudah melakukan perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Itu kurang lebih 40 tahun, bayangkan saudara. Kita kalau melakukan perjalanan aja berapa hari, seminggu, sebulan ya. Ini 40 tahun saudara-saudara. Tentu melelahkan. Tapi kita tahu di sini bahwa Tuhan berkata, menjanjikan kepada Musa bahwa aku menyertai. Bukan saja Tuhan menyertai kepada Musa, tetapi kepada umat Tuhan, Tuhan juga menyertai dengan tiang api, tiang awan. Tiang api pada malam hari, tiang awan pada siang hari. Itulah di mana Tuhan menyertai. Tuhan bersama dengan Musa, dan kita melihat di situ saudara-saudaraku yang terkasih, ya, bagaimana mereka ya melakukan perjalanan lewati laut Kolsom ya, ketika tentara Firaun mengejar mereka. Setelah mereka keluar, Tuhan memberikan tanda-tanda mujizat sampai 10 ya, tanda mujizat. Yang ke-10 kematian anak sulung dari istana sampai kepada rakyat, kepada binatang-binatang, semua mati kecuali di keluarga umat. Akhirnya mereka keluar
Nah, ketika mereka keluar, rupanya tidak puas Firaun, dan memang juga Tuhan keraskan, mereka mengejar, ya, sampai terdesak umat Tuhan di laut Kolson. Tapi Tuhan bersama dengan mereka. Mereka bisa melewati laut Kolson, ya, di mana laut Kolson itu, laut Tebrau itu terbelah dua. Mereka berjalan di dasar laut itu dan sampai ke seberang. Dan Firaun dan tentara Mesir mereka coba ingin, ya, mengejar. Dikatakan mereka di dalam mereka kegelapan, umat Tuhan dalam terang. Mereka tetap berjalan. Dikatakan Firaun dan tentaranya, ya, air yang tadinya terbelah dua menyatu kembali, menenggelamkan mereka. Dan banyak hal di mana mereka mengalami hal-hal yang dahsyat. Mereka makan roti dari sorga, mana itu. Mereka minum dari batu, ya, air mengalir dari batu. Saudara-saudaraku yang kekasih, mereka makan daging, dikirim daging, ya, burung puyuh kepada mereka. Dan mereka juga bukan saja melaut, mereka juga harus ketika Musa meninggal, digantikan tongkat estafet kepada Yosua. Yosua menggantikan, Tuhan juga menyertai Yosua. Yosua juga harus melewati sungai Yordan, dan mereka juga harus lewati sungai Yordan. Mereka bisa melewati, ya, sungai Yordan itu, ya, dengan mujizat. Bukan itu saja, mereka harus berperang dengan orang-orang yang ada di Kanaan yang besar, ya, tetapi mereka bersama Tuhan mereka bisa, ya, mengalami kemenangan, datang kepada kemenangan. Jadi janganlah saudara-saudaraku lihat kepada kita, ya, berkata aku bisa, aku sanggup, maksudnya aku tidak bisa, aku lemah. Tapi lihatlah kepada Tuhan, siapa Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Yesaya 43. Bisa karena Tuhan yang menyertai. Kita lihat Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Ketika Yeremia selesai, Yesaya 43. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai ganti, bangsa-bangsa sebagai nyawa. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan, dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa, karena kita memahami kita ini telah dipanggil, ditebus. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan.
Kita ini menjadi milik Tuhan. Ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Istimewa kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan kita. Dia telah menebus kita. Kita mendapat hak istimewa. Kita adalah umatnya. Kita adalah anak-anaknya, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia dikatakan Immanuel, berarti Allah menyertai. Dia juga akan menyertai umatnya. Sebagaimana tadi di dalam perjanjian lama umatnya disertai oleh Tuhan sehingga mereka bisa hidup aman dan tentram, dipelihara. Ya, walaupun mereka harus melalui padang gurun, melalui laut tebrau, melalui ya sungai, mereka harus berperang, tetapi mereka ya disertai oleh Tuhan. Ini penting yang kedua ini, saudara-saudaraku yang kekasih. Dikatakan di situ sungai-sungai tidak akan dihanyutkan. Kalau kita melewati sungai itu ya ada arusnya, tidak akan menghanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan. Apa sih tujuan api itu? Ya, api itu untuk membakar, menghanguskan. Ya, arus itu bisa membuat kita terhanyut, saudara-saudara yang kekasih. Kita harus ingat Tuhan menyertai kita. Walaupun kita melewati dalam perjalanan kehidupan ini kadang-kadang tenang, tapi kadang-kadang kita juga melewati arus, ya. Kita melewati api, saudara-saudaraku. Tetapi itu semua Tuhan izinkan kita supaya kita diproses semakin dewasa, semakin percaya kepada Tuhan. Nah di sini saudara-saudara, seringkali kan iblis itu ketika kita menghadapi arus, ya tantangan, problema, ya sakit penyakit dan lain, seringkali kan iblis itu kan datang untuk mencuri, membunuh dan lain-lain. Seringkali ketika kita sakit penyakit, di pikiran kita selalu aja kematian, ya kan gitu. Kalau kita lagi sakit, seringkali iblis selalu dia membesar-besarkan sakit penyakit kita, itu akan membawa kematian. Ketika kita mengalami ekonomi, selalu iblis di dalam ekonomi dia selalu bisik-bisik, kamu akan bangkrut, ya, kamu akan seterusnya. Ketika kita menghadapi permasalahan dan rumah tangga, selalu iblis membisikkan, ya, perceraian. Iblis selalu itu, saudara-saudara. Yang kecil dibesar-besar, saudara-saudara. Ya. Kalau ada orang yang suka yang kecil dibesar-besarkan, hati-hati, saudara. Ya, iblis udah menguasai hati kepikiran kita. Dan kalau kita melihat di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan menyertai kita. Walaupun kita melalui sungai, arus sungai tidak akan menghanyutkan kita. Walaupun kita berjalan melalui api, api tidak akan menghanguskan kita. Karena Tuhan menyertai kita. Kita mendapat hak istimewa sebagai umat Tuhan, milik kesayangan Tuhan. Tuhan akan perhatikan, Tuhan akan bela. Ya, bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan bersama dengan kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, Bapak Ibu, saudara-saudara.
Tentu sungai tidak akan menghanyutkan kita, api tidak akan menghanguskan kita, tidak akan membuat kita kecewa, putus asa, stres, depresi. Karena selalu iblislah yang selalu membisikkan kita hal-hal yang negatif itu. Tetapi Tuhan bersama dengan Tuhan kita bisa, kita akan menang, kita akan disembuhkan, kita akan diberkati, kita akan selalu semakin meningkat. Bapak Ibu, janji Tuhan ya. Jadi kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, apakah umat Tuhan ketika menyeberang laut Tebrau ada yang terbunuh? Kepleset aja nggak ada, saudara. Tapi Firaun dan tentaranya mereka ya ditenggelam. Ya. Kenapa? Tuhan menyertai. Ya. Saudara ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Ketika mereka melewati api, apakah membakar dia? Sehelai rambut pun tidak terbakar. Tidak ada bau hangus, saudara-saudara. Karena Tuhan menyertai. Ya. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar ini, saudara-saudaraku yang dikasih, ya, membuat kita lebih lagi maju. Ya, tidak tinggal terus ya di dalam keputusasaan kita, ya, kekhawatiran, kecewaan kita, tapi kita harus terus ya fokus ya memandang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan. Siapa Tuhan? Jangan memandang kepada diri kita yang lemah ini, saudara-saudara, terbatas ini. Yang kedua, tadi api, sungai tidak akan, semua itu ya kita bisa lewati. Ya, apapun yang kita hadapi itu sebagai proses Tuhan. Ya, tidak menghancurkan kita, tidak menghanyutkan, menenggelamkan kita. Iblis memang mau menenggelamkan kita. Ketika kita mempunyai masalah rumah tangga, langsung di otak kita pisah, cerai. Ya kan gitu, saudara-saudara. Ya kan? Ketika kita menghadapi sakit penyakit, di otak kita langsung mau mati gua. Saudara-saudara. Tetapi ingat, itu semua membuat kita untuk semakin bertumbuh, semakin kita dewasa. Tuhan proses iman kita semakin tinggi. Kita akan dengan iman kita akan meraih hal-hal yang besar dan dahsyat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Kita nyanyi lagu penuhi sekarang Tuhan, penuhi hidupku. Biarlah firman Tuhan selalu memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus selalu menuntun dalam hidup kita. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan penuhi lahir
kita mulai menyembah Tuhan, menyadari bahwa hidup ini perlu Tuhan. Kita harus sadar kita semua perlu Tuhan. Banyak yang akan mengganggu pikiran ini, mengganggu hati ini. Biarlah Tuhan memenuhi kehidupan kita. Kuasa Tuhan memenuhi kehidupan kita, supaya setiap saat kita sadar bahwa kita ini perlu Tuhan. Mari saudara, hari ini adalah waktu kesempatan kita berdoa bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, mengagungkan Tuhan di rumah Tuhan. Mari berkata bersama-sama kepada Tuhan, penuhi aku Tuhan, penuhi dengan kuasa-Mu, memberikan kemampuan kepada kami untuk kami bertahan dalam iman kepada Engkau. Penuhi kami Tuhan. Jangan penuhi hidup ini dengan kekecewaan. Jangan penuhi hidup ini dengan hati-hati dan dengki. Jangan penuhi hati kita, hidup kita dengan kebencian. Penuhi hidup ini dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Panas hati, amarah, kekecewaan dan keputusasaan dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Allah mengalir dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Iri hati, kedengkian, keangkuhan dan kesombongan dihancurkan semua di dalam nama Yesus. Kami punya hati yang taat kepada Engkau, hati yang mau bersandar kepada Engkau, hidup yang mau berharap kepada Engkau. Haleluya. Engkau baik. Engkau ingatkan kami dengan firman-Mu Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama kami. Dan kebersamaan Tuhan dengan kami akan memberikan pertolongan kepada kami Tuhan. Itu yang kami perlu Tuhan. Itu yang kami butuhkan Tuhan. Engkau menjaga hidup kami. Engkau menjaga iman kami juga Tuhan. Jangan sampai si iblis itu mencuri damai ini, mencuri keselamatan yang Tuhan sudah beri kepada kami. Kuatkan kami Roh Kudus, mampukan kami untuk selalu hidup benar, hidup berkenan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat kami umat-Mu Tuhan, lewat gereja, lewat jemaat di tempat ini, nama Yesus diwartakan, nama Yesus disebarkan, keselamatan dimiliki oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan jiwa kami, menyirami lagi hidup kami
memuaskan kami Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami akan memberi persembahan kami. Ya, apa yang kami lakukan ini Tuhan, boleh berkenan juga di hati Tuhan. Dan semua yang jemaat kumpulkan Tuhan, boleh bermanfaat bagi kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kau urapi pelayan-pelayan Tuhan dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tanganmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga buat mereka yang mengikuti secara online, yang ingin dibantu dalam doa, engkau angkat tangan kananmu. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan terangkat daripada umat-Mu, baik yang ikut ibadah maupun yang mereka mengikuti secara online Tuhan. Hamba mewakili berdoa buat mereka umat-Mu. Dengan segala permohonan keperluan mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alami mujizat Tuhan, alami pertolongan Tuhan, alami kesembuhan, alami damai sejahtera sukacita, alami kebahagiaan, alami berkat Tuhan, alami kemenangan, alami kebebasan, alami pengampunan daripada Tuhan, alami mujizat berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil, mereka berikan dengan sukarela. Dengan iman mereka, Tuhan balas. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaikan benih mereka tuai lagi di bulan depan. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-berkat kepada semua umat-Mu yang melakukan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk perayaan Natal kami tanggal 10 Desember. Di tempat ini
jam 4 sore. Biarlah Tuhan memberkati acara ini, mereka yang memimpin dengan pujian, baik juga lewat firman Tuhan. Seluruh rangkaian acara Natal kami diberkati, dan Tuhan memberkati seluruh umat-Mu sehingga mereka dapat mengisi celengan-celengan Natal. Mereka dapat memberikan berkat untuk memenuhi semua keperluan biaya-biaya perayaan Natal kami. Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat rencana Saudara Keisha dan Darmawan yang akan membuka usaha toko buah di daerah Tanggerang. Tuhan sudah memulai, Tuhan mendahului, dan Tuhan kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan mengalami berkat, mengalami keberhasilan, dan Tuhan memberkati. Tetap Tuhan memberkati sukacita kepada mereka, kesehatan juga semua yang bekerja, juga semua Tuhan pelanggan-pelanggan yang Tuhan kirimkan. Tuhan berkati, biar menjadi saluran berkat tempat ini. Juga seluruh jemaat-Mu juga Tuhan berkati, yang tidak hadir dimanapun mereka berada. Di lain kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta. Biar Tuhan memberkati, berikan keamanan, berkati ekonomi. Tuhan tolong ke depan untuk pemimpin-pemimpin kami yang dipilih oleh rakyat, biar mereka takut kepada Tuhan. Kepada pemimpin kami Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo bersama wakil para menteri, kabinet, aparat, sama keluarga mereka, Tuhan berkati dan berikan roh takut akan Tuhan. Komandan Pas Pampres bersama seluruh anggota Pas Pampres, bersama keluarga, Tuhan berkati dalam menjalankan tugas. Tuhan buat berhasil. Komandan komplek bersama staf dan seluruh keluarga mereka, Tuhan berkati. Kelurahan Tengahin bersama seluruh jajarannya, RW bersama seluruh jajarannya, khusus RT yang ada di kompleknya bersama seluruh jajarannya, Tuhan berkati. Dimanapun kami berada, Tuhan berkati. Mari sekali lagi kita mengangkat kedua tangan kita. Kita semua pulang dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.